Halo sahabat Hermina, ketemu lagi dengan kami di sini. Kali ini narasumber saya adalah Dr. Luciana, spesialis gizi klinik. Karena kali ini saya akan mengangkat topik yang selalu happening ya, tentang diet. Diet yang sehat, diet yang murah, diet yang mudah, sehingga kita tidak terbebani dengan diet itu sendiri. Begitu ya, Dok? Ya, betul. Oke. Jadi gimana, Dok? Banyak kasus ya, Dok ya, tentang orang-orang yang ingin diet dan datang ke dokter. Betul. Kita kan nggak usah ngomongin yang diet untuk orang-orang dengan komorbid ya, Dok ya. Itu nanti di Itu section beda, yang ya, berbeda beda. ya, karena lebih ini ya, lebih complicated ya, Dok ya. Ini kita yang umum aja. Jadi kan apalagi sekarang ya, ketika banyak ya nggak cuma perempuan ya, laki-laki juga yang pengen menjaga penampilan nih. Betul. Ya kan, jadi pengen nih diet ya, karena mungkin ngerasa aduh kok udah overweight, apalagi yang udah obesity gitu ya. Saya pengen ini ya, pengen ilmunya nih dari Dr. Lucy ya, biar saya bisa share juga ke pasien-pasien saya, biar mereka tidak salah kaprah nih untuk diet yang benar. Karena kalau dietnya nggak benar, datang ke saya dengan penyakit lambung loh. Iya. Monggo, Dok. Ya. Secara prinsip apa yang masuk harus sama dengan apa yang keluar ya, Dok ya. Balance ya. Jadi harus balance. Nah, kalau kita bicara di luar penyakit ya, lalu kita bisa perinci satu persatu ya, yang masuk itu apa aja, yang keluar apa aja. Nah, pertama yang masuk ya tentu makanan sama minuman ya. Yang sering kita nggak sadar itu minuman manis. Oke, itu penyumbang terbesar dari glukosa ya. Oke. Penyumbang terbesar. Jadi minuman manis ya. Contoh apa ya? Contohnya Teh manis atau minuman teh manis, kemasan betul, yang gitu ya. Teh manis aja. Teh manis 1 gelas. Itu gulanya kan bisa dikasih, Dok. Iya, apalagi orang sini senang banget yang manis gitu ya. Di tehnya Solo kan teh Yang dinas nasi. teh. Iya. di panas kental. Nah, cocok ya. Jadi pasti lebih dari 3. Oke. Padahal kalau kita hitung Kalorinya, Dok? kalorinya 1 sendok itu kira-kira 50 kalori. 1 sendok gula pasir. Oke. 50 kalori, 13 gram itu. Oke. Jadi kalau 3 dia sudah 150 kalori. Oke. Hampir sama dengan nasi 1 porsi, 1 ons, 175 kalori. Oke, jadi kalau nasi plus teh manis, nasi aja ya, nggak pakai teh manis, udah ngabisin 1 porsi makan pagi ya. Ya, betul. Ya itu yang sederhana ya. Iya. Lalu dari makanan, Oke. makanan tentu kita membatasi makanan yang tinggi kalori. Nah, tinggi kalori Itu penting tuh, Dok. penting banget. Penyumbang terbesar dari kalori adalah lemak. Oke. 1 gram itu kira-kira 9 kalori. Oke. Jadi gorengan, kemudian daging berlemak itu penyumbang terbesar. Gorengan ya, Dok ya. Betul, enak banget. Itu yang jarang kita sadari bahwa jadi cuma 1-2 gitu ya. Betul, Ternyata cuma 1-2 itu kayak spot 1 bakwan aja udah mungkin kalorinya banyak. Banyak ya. Minyaknya, tepungnya banyak kan. Padahal kita makan bakwan nggak cukup 1. Betul. Oke. Jadi secara prinsip memang dietnya diet seimbang. Ya. Jadi diet itu kita bicara diet nggak diet itu nggak makan itu nggak. Diet itu artinya pengaturan makan. Meal plan ya, meal plan ya. Betul. Pengaturan makan. Jadi pengaturan makan itu secara prinsip dibuat jadwal. Jadi jadwalnya pagi, siang, malam kita makan 3 kali makan besar. Jadi jangan di skip ya. Jangan, nggak boleh di skip. Nanti kita kelaparan malah jadi nggak karu-karuan. Kalau kita di skip, 1 di skip. Yang sering orang skip itu nggak sarapan. Nah, nanti kalau kita skip nggak sarapan, makan siang kan jadi terlalu lapar. Oke. Jadi banyak Jadi porsinya. kalap. Betul. Jadi malah nggak kehitung. Malah nggak kehitung. Belum lagi yang ngemil. Nah, itu dia, Dok. Kita jalan ke sini ngemil. Nah, itu dia, Dok. Nah, itu nggak kehitung. Skip makan besar tapi kita ngemil, itu lebih parah ngemilnya. Lebih parah ngemil. Betul. Jadi jadwal pagi, siang, malam, snacknya 2 Jadi kali. poinnya tidak boleh skip makan ya. Betul, tidak boleh skip makan. Jadi makannya harus sesuai jadwal. Pagi, siang, malam, snacknya pagi sama sore. Terus
jumlahnya. Nah, ada jumlah tertentu sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhan kalori kalau misalnya kita perempuan, terus juga perempuan sama yang cowok beda. Kebutuhannya beda. Secara prinsip sih, secara gampang. Ya gampangnya dok, kita kita cari yang gampang aja. Jadi, contoh makan itu di isi piringku yang di Kemenkes itu loh. Itu kan ada. Jadi ada gambar piring. Lalu dibagi 3. Sepertiga sayuran. Sepertiga karbo, sepertiganya lauk pauk dan buah. Jadi secara gampang seperti itu jumlahnya. Lalu jenisnya ya tadi kita menghindari yang banyak lemaknya. Kalori, betul, yang banyak lemaknya. Kalau makan daging ya daging yang rendah lemak. Jadi yang khusus ya, ada bagian-bagian tertentu ya. Sirloin, tenderloin atau lulur itu. Atau mungkin kalau ayam ya ayam tanpa kulit. Nah itu kan kita makannya seperti itu. Jadi bukan yang bagian iga gitu ya. Enak banget. Atau bagian buntut gitu ya. Ya itu. Jadi lemak ya. Oke. Jadi kita dengan meal plan tersebut ya dok ya harus hati-hati. Nah kalau misalnya kayak kita gini sebenarnya ya gampangnya deh untuk ngitung kalorinya itu gimana dok? Misalnya dalam satu hari kita butuh berapa? 1.200 kah atau 1.500 kah? Kebutuhan kalori sesuai berat badan. Jadi kira-kira 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan. Nanti kalau aktivitasnya banyak ya ditambah, aktivitasnya sedikit ya segitu. Jadi kalau kita berat badan kita misal 50, sehari ya kira-kira 1.500 kalori. 1.400 sampai 1.500. Cukup itu. Kalau kita ingin mengurangi berat badan berarti kita harus kalau ingin mengurangi berat badan berarti turunkan. Kita turunkan. Atau aktivitasnya tambah. Exercise. Iya, betul. Jadi, yang masuk mungkin sama tapi exercise-nya tambah. Nah, itu agak sulit ya. Jadi, mungkin juga dengan meal plan-nya mungkin harus hati-hati dengan kan berat badan sekarang ini misalnya kan taruh kata orang dengan overweight ya. Berarti kan dia harus reduce berapa kilogram lagi gitu ya. Berarti kan hitungannya tidak dengan kalorinya dengan hitungan berat badan sekarang ya dok ya, tapi dengan berat badan ideal dia ya. Berat badan ideal dia, betul. Dengan berat badan ideal dia ya. Kebutuhan sehari, lalu kita buat, kita buat meal plan-nya. Oke. Terus ini dok, yang biasa orang ini nih supaya kadang orang agak gimana dengan diet itu karena takut mahal gitu loh. Nah itu tipsnya gimana dok? Kan dia tuh nggak harus mahal ya gitu loh. Jadi sebetulnya diet itu kita harusnya diet atau meal plan itu harusnya sederhana, gampang didapat, mudah diolah, lalu sesuai dengan selera kita. Iya, makanan kita sehari-hari ya. Makanan kita sehari-hari. Bukan tiba-tiba jadi makanan bule gitu kan? Bukan tiba-tiba kita makan. Bukan tiba-tiba kita makan granola. Nah, itu boleh sih, boleh. Cuman sebetulnya secara prinsip yang dianjurkan memang yang sederhana sih, sehari-hari kita temui. Itu aja. Jadi kalau misal dokter mau makan apa? Nasi pecel. Boleh, nasi pecel ambil aja nasi seporsi, lalu sayuran seporsi, lalu lauk pauknya buah 1. Udah selesai. Mungkin kita atur dengan peanut sausnya biar nggak terlalu banyak ya dok, karena itu kan sausnya, sambal kacangnya mungkin sedikit ya. Karena itu gulanya kan banyak juga ya. Nah itu dia. Kan orang mikirnya gini, sumber serat mikirnya yang biji-bijian yang karena kan nggak semua biji-bijian itu juga mudah didapat kalau yang gampang juga. Gitu kan. Jadi kalau yang setiap waktu di sekitar kita harus nyari ke supermarket kayak semacam quinoa atau granola itu kan agak sulit ya kalau di sekitar kita. Maksud saya itu yang mungkin harus kita edukasi ya. Kalau biji-bijian atau serasa kan bisa dari sayur-sayuran yang bisa dapat dari sayur-sayuran, buah. Buah-buahan sama sayuran kaya serat juga kan. Oke. Kalau untuk snacknya dok, apa sih yang ini? Untuk snack biasanya buah tuh, 1 porsi. Buah ya? Buah. Tetap buah ya? Tetap buah. Nah, jadi itu namanya kan snack. Snack itu kan makan kecil. Bukan keripik ya? Bukan. Kita kan udah makan 3 kali. Oke. Jadi buah itu 1 porsi. Jadi kadang ada orang saya makan buah, ini makanan yang paling sehat. Buahnya sih sepiring, ya enggak juga kan. Kalorinya jadi banyak juga. Oke, ya. Dan pemilihan buah itu sendiri ya dok ya. Mana yang buah yang kira-kira kalorinya cukup banyak ya kan, kayak
mangga dibandingkan sama gulanya banyak. buah naga, mungkin lebih banyak mangga ya. Kalorinya banyak mangga. Nah, Jadi itu makanya kita pakai ukuran porsi. Oke. Bahan makanan penukar. Jadi satu porsi buah itu 50 kalori. Kalau mangga itu setengah biji. Tapi kalau misal apa tadi? Buah naga ya. Buah naga sepertiga. Jadi dia ukurannya kecil. Kalorinya sama. Oke. Yes. Terus untuk timing, Dok. Tadi kan dokter bilang kita tidak boleh skip makan ya. Betul. Kemudian jam makan terakhir kita, Dok. Jam makan Itu terakhir ngaruh nggak? Jam makan terakhir ngaruh. Ngaruh? Jadi, ngaruh. Memang disarankan tidak makan terlalu malam. Ya, karena kita malam kan nggak butuh apa-apa ya, Dok ya. Iya, iya. Semua kerjaan sudah selesai. Kecuali mungkin orang-orang yang shift malam ya. Nah, itu beda. Oke. Jadi kan, malam itu kita makannya porsinya lebih kecil. Jadi secara prinsip memang ada ungkapan seperti ini kan, makanlah pagi seperti raja dan ratu. Jadi makan lebih siang, bebas gitu. makan siang seperti pangeran dan putri. Oke, Lalu kita makan malam seperti rakyat jelata. Oke, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Sering terjadi terbalik. Oke, makan malam jadi yang heboh ya. Malamnya jadi yang paling heboh. Oke, aduk ya. Itu yang perlu di ini kan ya, kalau mungkin jam 6 paling telat. Jam 7. Jam 7 ya. Tergantung ya. Kira-kira 2 jam 3 jam sebelum tidur. Jadi nggak boleh memang ya, nanti kita, pengaruh ke metabolisme kita ya, Dok ya. Betul. Ngaruh kan, Dok, metabolisme itu kecepatannya dengan usia ya. Betul. Kalau dokter tangani biasanya orang usia berapa yang dietnya gampang? Sesuai target atau sesuai target masih muda ya biasanya. Masih muda itu lebih gampang. Kalau usianya sudah di atas 40, di atas 45 memang agak sulit karena biasanya ya, Dok ya, obes yang segitu-segitu ya, itu sudah ada penyakit penyerta. ya. Kalau udah penyakit penyerta kita kan nggak bisa saran exercise yang lebih moderat, jadi dia bisanya kan ringan. Kemudian dietnya diatur juga, dia sudah terbiasa diet puluhan tahun seperti itu dengan cara makan, pola makan yang salah ya. Jadi merubah makan itu tidak gampang. Jadi kayak budaya, makan itu budaya kita kan. Iya. Kita di sini makan biasa nasi, kemudian kalau bule ya makannya roti lah. Kalau kita tiba-tiba pindah ke sana kan terpaksa, mau nggak mau kita berubah cepat. Tapi kalau kita masih tetap di sini kan, ketemunya dengan makanan itu aja kan juga nggak gampang, memang perlu effort. Iya, perjuangan, betul. Nggak ada yang instan. Nah, ngomongin instan ya, Dok ya, kan banyak tuh orang diet punya target, terus baru berapa minggu kok nggak turun-turun ya, atau gimana, orang jadi mutung gitu ya. Faktor-faktor apa sih, Dok, yang biasanya membuat programnya itu gagal di tengah jalan? Macam-macam, Dok. Yang paling banyak, Dok, atau faktor-faktor yang membuat orang tuh jadi tidak mau meneruskan program dietnya. Biasanya orang awal menggebu-gebu ya, nanti mungkin karena dia ininya nggak sampai, terus kemudian jadi mutung di tengah jalan, akhirnya balik lagi lah dia ke pola yang lama gitu loh. Jadi banyak penyebab, faktor penyebabnya ya. Jadi yang sering itu bosen ya. Jadi dia bosen karena merubah makan itu merubah budaya kan. Jadi tidak gampang. Kita terbiasa makan seperti itu berpuluh-puluh tahun. Biasa manis jadi nggak manis. Biasa manis, lidah kita sudah terbiasa. Kayak tes Solo tadi, Ginastel, tiba-tiba harus dikurangi. Nah itu memang tidak gampang sih. Saya kira yang paling sulit merubah budaya tadi. Biasa gorengan nggak gorengan. Betul. Biasa kerupuk jadi kerupuknya yang berkurang banyak gitu kan. Sebetulnya kalau secara prinsip sih kita bukannya nggak boleh gorengan, nggak boleh kerupuk, nggak. Jadi secara prinsip gini, kuantitinya, jumlahnya, betul, dan cara masaknya mungkin ya. Jadi kalau misalnya mau goreng ya goreng aja biasa, atau pakai panggang ya, minyaknya kan sedikit. Nah, jadi kan sebenarnya ada teknologi yang pakai air fryer itu ya. Betul, air fryer juga bisa, masalah sih. Tinggal kita bisa ngatur itunya aja sih. Nggak boleh, bukan 100% nggak boleh. Ini nggak, cuman jadi kembali ke niat ya, Dok. Betul. Niat jadi dan yang paling sulit memang itu, Dok. Niat dan konsisten ya. Itu yang sulit ya, Dok ya. Nah itu. Terus ini, Dok, perlu nggak sih kita, banyak tuh ya ditawarkan, diiklankan
tentang suplemen untuk diet. Oke, ini in 1 month gitu, bisa turun sekian gitu kan. Itu ini banget loh ya. Akan saya aja pernah kalau baca, aduh bener nggak sih gitu. Kok ya. Dan banyak orang yang akhirnya memakai suplemen tersebut karena mungkin banyak testimoni ya kalau pakai itu cepat gitu. Itu gimana, Dok? Mengenai suplemen ya, Dok, di luar kan banyak beredar suplemen ya, macam-macam, mulai dari teh tertentu, ya. lalu ada apa lagi, obat-obat yang bisa apa katanya menghancurkan lemak di dalam perut, nah kadang juga isinya apa kita tidak tahu, tidak ada komposisinya, cuman memang ada BPOM, ada apa, tapi dia tidak ada komposisinya, jadi yang secara seperti itu kan kita nggak tahu. Apakah nanti ada efek sampingnya juga nggak tahu ya, Dok? Ada efek sampingnya juga nggak tahu. Dan secara prinsip kan memang harusnya kan kita hati-hati ya. Jadi secara prinsip seperti ini, bila saya atau dokter atau pasien merasa sudah sadar, oh aku kok gemuk ya, dan aku mau nurunin berat badan, itu prinsipnya harus begini. Saya mau hidup sehat. Nah, hidup sehat itu dengan cara berat badannya diturunin. Nanti kita akan ngikutin program penurunan berat badan yang lebih sehat. Nggak instan ya? Nggak instan, jadi artinya metabolismenya dibetulin, baru secara otomatis kita dapat tubuh yang sehat dengan bonus berat badannya turun. Itu secara prinsip harusnya seperti itu. Ya, mindsetnya dirubah ya? Mindsetnya dirubah dulu. Kalau mindsetnya nggak dirubah, dia nggak akan berusaha, jadi nggak akan berusaha effort, nggak apa-apa deh, saya gemuk juga sehat kok. Oh, dalam tanda kutip nggak ada gemuk yang sehat. Gemuk loh ya. Amerika aja obesity is a disease kan, di Amerika atau di WHO ya. Iya. Intinya diet itu kita perbaiki dulu metaboliknya ya, Dok ya. Jadi dengan harapan ketika metabolisme kita baik, berat badan ideal kita bisa kita dapat, dan kita bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif ya, Dok ya. Karena sekarang kan pasien-pasien saya muda-muda udah pada kena DM ya. Mungkin tadi karena pola makan ya. Oke, Dok, ini untuk sesi ini kita pengen dapat kesimpulan nih dari diskusi kita tadi tentang diet yang benar dan sehat. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa kita ambil ya, diet yang benar dan sehat itu diet yang mudah didapat, sederhana, di sekitar kita dan sesuai budaya kita. Jadi sesuai dengan selera kita. Kita tinggal mengatur meal plan-nya aja. Lalu tujuan yang kedua, jadi tujuan diet tadi itu adalah untuk memperbaiki metabolisme kita. Jadi kalau metabolisme tubuhnya normal, otomatis nanti bonusnya berat badannya lama-lama kan mendekati normal. Ideal. Demikian sahabat Hermina, sesi kita diskusi dengan Dr. Luciana ya tentang diet yang benar dan sehat. Kita ketemu lagi lain waktu.